Kalau kita punya keimanan tambahan, ya kan, keimanan tambahan. Allah bilang qad aflahal mu'minun. Udah pasti beruntung. Beruntung itu kan yang diperlukan oleh semua orang kan? Keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falaha kan kata-katanya. Muflih. Salat dulu baru beruntung. Lah, gimana kita mau percaya sama orang yang enggak percaya sama salat? Ente mau pakai nama apapun, ente mau pakai dalil apapun, enggak salat ya mohon maaf lah. Mohon maaf, lahir batin. Ya enggak bisa kita pakai, mana enggak salat. Nih, lihat slide ya. 1 triliun tuh berapa sih nolnya bang? Lama dah tak sekolah. Begurau, baper. Ini berapa nih? 1 triliun kan? Betul enggak? 1 triliun ini, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, 1 triliun ini yang 00 nih sedekah, apa, ngasih makan orang, doakan orang, apalagi ngasih makan, bantu orang masak, terus semuanya ini kebaikan. Begitu tidak ada sholatnya di depan, maka semua kebaikan ini jadi 0 semuanya. Kitalah yang ngaku umat Nabi Muhammad, ya kan? Terus tidak sholat. Nabi Muhammad sholat. Saya dipesankan sama guru-guru, mungkin kalimat ini kalimat pendek ya, antum boleh percaya sama orang, tapi begitu dia melalaikan sholat, antum berhentilah percaya sama dia. Kenapa? Allah jadi tinggal, apalagi cuma kamu. Coba diulang. Lah, kecil sekali ente. Dikalikan 0 sama dia. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. As-shalatu imaduddin. Al-imad. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya? Cobalah antum lihat, kenapa saya bilang tadi as-shalah? Coba lihat, kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu kan, baru falah. Coba tengok al-mu'minun, sama enggak? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nomor 1 speknya qad aflahal mu'minun itu salat. Qad aflahal mu'minun, beruntung. Nah, kalau antum lihat video yang dibuat sama Bang Kem, kita baru mulai, ya kan? Berawal dari mimpi seorang anak muda, ya kan? Punya cita-cita besar. Sebenarnya dia tuh mau bilang, ini anak muda yang suka nak ngayal lah gitu maksudnya tuh. Video itu loh, lihat kan video kita baru mulai itu? Nah, itu kan anak muda yang suka nak ngayal. Ya siapa? Ya itu yang duduk di depan ini. Kecil-kecil dalam gang ngayalnya besar-besar gitu. Semuanya berproses. Dan dimulai dari hal yang paling dasar. Apa itu? Salat. Perbaiki salatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Urutannya begitu kok. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad aflahal mu'minun. Teman-teman coba lihatlah. Maka saya bilang kan, kita ini lucu. Apa? Coba bilang. Salat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Qad aflahal mu'minun, beruntung. Ada yang mau nipu, kita tidak dipertemukan Allah sama yang mau nipu. Beruntung. STW,
sholat tepat waktu. Saya lupa di mana saya ketemu sama. Oh, di Banjarbaru. Ada orang tiba-tiba nemui saya lalu nangis lalu bilang, "Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya sedang mempraktekkan STW Ustaz, sholat tepat waktu. Luar biasa Ustaz, rezeki dari Allah." Menangis, neteskan air mata. Mahal. Dan antum tahu, itu yang saya tidak lakukan ketika saya 5 tahun di Malaysia. Marah betul. Bagi saya itu hal prinsip harga mati, titik, no discussion. Bunda Ung juga paham tuh. Kalau udah masuk waktu sholat, mulai saya. Maka ngitung, masukkan dalam keluarga antum hitungan sholat. Misalnya gini, antum mau keluar nih, istri ngajak belanja bulanan misal gitu. Antum harus berani kasih tahu sama istri, pelanggaran syariat bagi saya. Tapi kalau keluarga antum keluarga happy, keluarga santai, dan saya kasih tahu, saya bilang enggak, kita sholat dulu. Ya kadang perempuan kan macam-macam lah alasannya kan, inilah itulah. Ya, kita kasih tahu, sholat ya tepat waktu. Kenapa saya strict bab ini gitu ya? Siapa yang sama saya? Oh, adalah yang sama saya waktu itu. Begitu turun, pilihannya kemana? Begitu turun dari bandara, kemana dulu katanya? Mau keluar dulu. Saya bilang tidak ada, belok dulu, musola dulu. Antum tidak tahu rasanya sakitnya ngelalaikan sholat tuh, luar biasa. Saya teman-teman tidak ninggalkan sholat, cuma zuhur saya offside menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib dekat-dekat isya, isya tuh menjelang subuh, injury time semua sholatnya. Ndak ke masjid pula, tambah sempurna. Saja mantap kata orang Sintang. Apa? Kena bantai. Kontan, cash. Maka waktu roti gembul deklarasi tutup 4 kali sehari, itu saya alhamdulillah kena olok gitu. Kenapa? Kena ketawakan. Apa buka roti macam buka pesantren? Ini Pontianak, Indonesia, bukan luar negeri, bukan Mekah. Tutup 4 kali, bayangkanlah 5:30 buka ya, 5:30 tutup. Azan berkumandang, close. Masih ada nih? Oh masih ya, saya kira dirubah-rubah gitu. Menurut ilmu manajemen, tidak efektif dan tidak efisien. Sini, biar kepalamu saya efektifkan dan efisienkan. Yang pernah belajar ilmu manajemen pasti akan mengatakan apa? Pemborosan. Rugi enggak? Rugi waktu. Time is money. Belum jam 6. Jangan mancing-mancing. Pintar. Saya kadang nengok yang kayak gitu tuh, mau saya lus-lus kepalanya tuh, pintar, Masya Allah, gitu. Soleh, kan tak boleh, mana doa yang baik-baik kan? Masya Allah, tabarakallah. Kayak mama saya kan senyum, tapi bikin nangis. Kok senyum bikin nangis Ustaz? Iya, mulutnya senyum, tangannya nyubit, cubit yang kecil tuh antum tahu rasanya. Aduh, ya Allah, ingat benar saya tuh kena cubit tuh. Waduh, di depan orang kan, cepatlah balik, biasalah kan. Namanya udah kecil kan, otaknya main. Apalagi macam saya ini kan selalu ada cara saya untuk bisa main gitu lah. Jadi kalau orang anak-anak muda sekarang atau yang udah nikah ngajak main tuh, saya bilang aku udah puas dah main dulu kecil. Semua udah aku kerjakan dah. Makan jambu di atas pohon, turun bawa pakai baju, udah. Main tapuk pipit, tak balik-balik, bertapuknya di rumah. Tahu enggak? Main tapuk pipit, balik ke rumah. Mana kawan tahu? Semua jenis tapuk-tapukan itu dah main dah saya.
yang tapuk pipet lomba lari kan, tapuk kaleng yang harus pakai kaleng dulu dilempar, tang, itu berantakan semuanya tuh. Habis itu lari, udah puas. Nangkap ikan, nangkap burung, mandi di paret, mandi di comberan, nangkap ikan pakai tangan, jalem, bubu, mukat, ya kan, semua puas, alhamdulillah. Main guli, main tabak, main lakocan, apa tuh, lakocan ya, ya kan tahu. Lakocan tuh main gambar, yang gambarnya dibuka, dilapis dua, jadi tidak pernah kalah itu, terbuka terus menang terus gitu. Karena udah master, jadi tidak main lagi pakai, atau mainnya udah pakai kartu remi, taruh kayak taruhan gitu, macam bandar-bandar judi itu lah buka. Udah ada puas dah saya. Mandi di paret, salto-salto, ya kan? Sekali salto masuk di bawah tangga, tuk jatuh. Salah salto. Ngelapek gambar apa? Paham berarti kita seumuran kayaknya. Main kasti pernah? Nah dengar? Itu perlu skill spesial. Ya kan? Backup bahasanya ya. Lempar. Pak gitu. Berdegup budak tuh kan. Sesak napas kawan. Ada yang pernah main enggak? Oh, berarti masa kecilan tuh bahagia berarti ya. Anak-anak sekarang enggak tahu. Iqbal tahu nak? Tahu sayang? Enggak tahu ya. Nanti kita bikin. Tahu main cakal lele? Pernah main? Udah tua antum nih tak tobat-tobat. Berarti kita sama. Kita pernah muda, udah puas kita main dulu ya. Main guli, main galasen, tahu galasen? Apa kalau bahasa ini ya? Gobak sodor. Istilah lainnya kalau bahasa Indonesianya tuh main apa? Gala herang. Gala kepung. Apa gobak sodor kalau enggak salah saya tuh. Yang kalau yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek main Barbie yang bongkar pasang, yang bajunya dicekek kan di leher. Tahu enggak? Oh. Ini berarti udah tuanya betul-betul nih. Main bola kaki, kalau jadi kiper sendal yang dipakai di tangan. Oh. Tuh dah. Masya Allah. Sama ya Ustaz? Iya sama. Jadi kita udah puas main-main itu gitu. Nah, sekarang nih tinggal cari bekal untuk ngadap Allah. Cari bekal untuk mati. Apa yang pertama kali kita perbaiki? Yang pertama kali diperbaiki adalah sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Nah di Munzalan teman-teman, orang yang perlu bantuan, mustahik produktif bahasanya, itu kita paksa untuk jadi orang baik. Kenapa? Sebenarnya kita sedang nolong dia. Saya ngalami episode lapar, ngalami episode susah, ngalami episode di bawah gitu. Nggak berduit, nggak makan, lapar. Orang taunya yang sekarang, karena memang manusia tuh nggak pernah mau ngeliat hasil, nggak pernah mau lihat proses. Teman-teman catat besar-besar ya, perbedaan antara sudut pandang. Manusia itu melihat hasil. Kau udah sukses sekarang, udah hebat sekarang, udah terkenal sekarang, udah besar sekarang. Nah, itu yang mau ditengok manusia itu ya. Makanya ada yang tidak sabar dengan proses, lompat dengan pola-pola instan, flexing lah dia dengan cara-cara yang tidak benar misal gitu. Ya bayangin aja bilangnya beli tapi ternyata konten untuk konten. Kaya itu tidak ada masalah, ingin terlihat kaya ini masalah.
Yang berpenampilan sederhana belum tentu miskin. Coba bilang. Yang berpenampilan mewah belum tentu kaya. Berhati-hatilah karena keduanya bisa jadi sedang berpura-pura. Ada namanya Pak Yusuf Hamka. Makan di warung Tegal, warteg. Tapi turun dari mobil Hummer. Orang tahu dia orang kaya. Tak perlu dia, "Hai guys, aku pakai Hummer sekarang." Orang tahu dia orang kaya. Jam saya Seiko kata dia. Begini. Jadi teman-teman, yang berpenampilan sederhana belum tentu miskin, yang berpenampilan mewah belum tentu kaya. Berhati-hatilah karena bisa jadi kedua-duanya sedang berpura-pura. Ada yang pura-pura miskin, ada yang pura-pura kaya, ya B aja gitu loh. Yang masalah ini kan memaksakan diri tuh. Tak mampu beli handphone, pengen gak terkenal, pengen gak keren, beli handphone yang katanya merek buah-buahan itu. Akhirnya gaji habis, potong gaji tiap bulan. Karena pengen gaya tadi tuh. Pengen instastory di mall. Gayanya luar biasa. Utang tak bayar, sedih kan kita. Sedih enggak? Masya Allah. Nah, abang kakak yang baik, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa artinya al-lagwu? Coba tengok. 24 ayat 2. Sorry, 23. Jadi satu hari ini poin saya yang mau saya sampaikan bicara tentang sholat. Yang kedua, antum harus berani memilah mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Udah belajar antum hadis itu? Ada masuk di dalam kurikulum? Ada. Apa artinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi? Salah satu bentuk kebaikan seorang beriman tuh harus bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Antum pilih satu hari 24 jam. Orang miskin 24 jam, orang susah 24 jam, orang kaya 24 jam, orang yang sukses 24 jam. Pilih-pilihlah dalam beraktivitas. Kira-kira ini berdampak enggak? Ada kontribusi enggak untuk surga saya? Kira-kira ini ada dampaknya enggak untuk kemaslahatan saya di hadapan Allah nanti? Ini kira-kira ini. Nah, maka saya juga enggak menyalahkan gitu ya. Tapi saya salut ya gitu. Antum bisa nonton Korea berepisode-episode itu. Saya jelas enggak ini. Apa alasannya tuh? Ya saya serahkan sama antum lah ya. Tapi kok segitu sehenya antum nonton gitu. Jadi sampai guru saya bilang ini, ilmuhu la yanfa tarkuhu la yadur, kata beliau. Ilmuhu la yanfa tarkuhu la yadur. Ini kalau fans bola tersinggung nanti ngomongin ini. Antum nonton bola 3:30, 3:30. Dulu kan zaman-zamannya gitu kan. Sekarang udah bisa pakai YouTube kan. Nonton highlights-nya dan lain-lain. Ilmuhu la yanfa. Tarkuhu la yadur. Mengetahuinya tidak ada manfaatnya. Tidak mengetahuinya pun atau meninggalkannya pun tidak membahayakan dirimu gitu loh. Skor bola. Oh penting Ustaz, saya
owner dari klub sepak bola, ya itu penting lah mungkin bagi si owner. Tapi antum yang jauh-jauh sini ngefans sama klub sepak bola yang ada jauh-jauh di Eropa sana, berkelahi tidak teguran sama teman sekantor gara-gara bola tadi malam. Kalau menang sombong, kalau kalah jumawa. Ya kan? Gara-gara Juventus, gara-gara Manchester United, Barcelona, ngasih syafaat kan nanti itu di hari kiamat. Nanti marah ngomong kayak gini. Ustadz enggak tahu rasanya. Saya pernah ngefans sama saya dulu tuh zaman-zaman SMP tuh, itulah saya bilang saya udah puas dah main tuh. Dulu masih zamannya koran tuh, koran bola namanya. Tabloid. Itu rela enggak jajan supaya bisa beli tabloid itu, dan saya hafal transfer pemain. Dulu masih zaman-zamannya Paolo Maldini, Gabriel Batistuta, Liga Italia dulu zaman saya itu. AC Parma, siapa kalau AS Roma kalau gol dia bukan. Kalau nyetak skor dia telinganya di sini. Dia gayanya tuh dia letakkan di telinganya. Del Vecchio. Ya kan? Tuh ada berarti. Gianluigi Buffon. Alan Shearer tuh masih jadi kipernya Manchester United. Dulu masih Michael Owen di Liverpool, gitu-gitu tuh. David Beckham, Raul Gonzalez masih di Real Madrid. Masih zaman-zaman Ronaldo. Bukan CR7, bukan. Ronaldo Brazil. Roberto Carlos masih main tendangan pisang. Del Piero, Filippo Inzaghi, hafal saya. Sampai akhirnya saya paham, oh iya, ilmuhu la yanfa' tarkuhu la yadur. Mengetahuinya tidak ada manfaat, meninggalkannya pun tidak ngasih mudarat juga. Saya tinggalkan akhirnya. Christian Vieri, Francesco Totti. Oh, ini keluar semua orang tua nih. Rivaldo. Roberto Baggio. Zaman-zaman klub-klub tuh masih Fiorentina nama klubnya tuh kan. Gabriel Batistuta tuh kan. Apal saya. Kalau tengok. Bon Jovi itu grup band pintar. Pintar. Ada yang bilang Maradona, Ustadz, ketuaan. Beda zaman. Aduh, Bon Jovi pula kata dia. Ngapa ndak sekalian cross Scorpion ya kan? Pintar jamaah nih. Zinedine Zidane masih main di Juventus ya kan? Itu zaman-zaman saya waktu itu tahun berapa? 2000 enggak, tahun 90-an, 98, 99. Itu enggak jajan. Enggak jajan. Nah, apa kata Allah tadi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, antum suka tidak suka, mau tidak mau, pilih dalam satu hari skala prioritas. Ini penting enggak? Ini urgent enggak? Jangan apa-apa semua antum respon. Jangan apa-apa semua antum kerjakan seorang. Habis waktunya. Oh iya, ini masuk prioritas. Ini jadi teman-teman, abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah,
usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, habis itu Allah bilang lagi ya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Udah ninggalkan yang sia-sia. Jadi ini tumben gitu loh. Biasanya itu sholat langsung dikonekkan sama zakat. Ya kan? Aqomus sholah wa atuz zakah. Tapi ini karena speknya adalah orang beruntung, maka dikasih jeda sama Allah antara sholat dengan zakat ada pembatas, yaitu orang yang pandai memilih apa yang harus dilakukan dalam hari itu.